barusan saya bicara dengan Pak Erick Thohir. Apa yang? Pak Erick, saya menanyakan soal rumor yang terjadi, Boy. Di mana STY katanya konon kabarnya ada isu dia akan keluar, mungkin ada, bukan keluar, maksudnya ada yang tertarik negara lain berminat semua untuk mengontrak dia. Saya coba, dan Pak Erick langsung call saya, bukan saya yang call dia. Saya tanya lewat WA, Pak Erick telepon, Bang, ini. Saya belum pernah juga bicara dengan STY, nggak ada kabar dari STY apapun. Kita menuntut STY supaya memiliki line up yang tetap untuk belakang untuk menghadapi Piala Dunia, Bung ya. Betul, lawan Vietnam 2 kali kan di bulan Maret. 50 hari lagi, Boy, kalau dihitung dari sekarang. Kita bisa lihat juga STY dari pertandingan ke pertandingan kan selalu berbeda. Nah ini, Bung, ini juga pertanyaan dari banyak orang, netizen juga, kok starter line up-nya selalu berbeda? Iya. Tapi kan, Bung, Jepang juga seperti begitu. Jepang ketika melawan Vietnam beda, ketika melawan Irak beda lagi, ketika melawan Indonesia. Kita harus bisa melihat kualitas Jepang. Nah, Boy, iya. kualitas pemainnya dibandingkan dengan kualitas kita. Kedalaman maksudnya. Kedalaman permainan mereka bagus, Boy. Kita berjumpa lagi di Robola, Roni Pangemanan Boy Noya bicara tentang sepak bola. Bung Ropan, apa kabar? Baik, Boy. Baru pulang dari Manado. Baru sekali pulang. Baru pulang demi dari Manado. Robola saya harus datang. Masih capek nih, Boy. Ya, kan? Ya, langsung dari bandara ke studio kita ini ya. Gue nggak enak sama Hendy aja. Jadi, Bung nonton Indonesia melawan Australia itu di Manado. Iya. Bagaimana suasana nonton bareng di sana ataukah penggemar-penggemar timnas di sana, Bung? Di Manado? Pasti banyak. Banyak ya? Ya banyak yang ingin Indonesia lolos ke babak selanjutnya, tapi ya apa boleh buat. Iya. Kan memang beda level dan kita bisa. Tapi secara permainan banyak teman-teman yang di sana bilang udah bagus kok. Oke. Lawan STY. Jadi penggemar timnas di Manado itu banyak sekali. Banyak. Ya kan? Ada pemain timnas nggak dari Manado? Belum ya? Nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Zaman terakhir kan Firman Utina kan? Iya, Firman Utina. Prancis Mawengkang dulu ya. Iya. Stanley Mamuaya mereka lah. Kalau saya dari Banjarmasin, Bung. Juga penggemar timnas di Banjarmasin juga begitu banyak. Banyak ya. Sekali cuman. Ya, kemarin ke Banjarmasin ya. Iya, saya menghadiri Barito Putra bersyalawat, Bung. Wah, luar biasa. Hampir 20.000 jamaah itu memenuhi masjid itu. Masjid Raya di Banjarmasin. Hampir dari jam 8.30 sampai jam 10 mungkin ya. Mereka bersyalawat. Oke. Kita bicara mengenai timnas, Bung. Ya. Sebelumnya kita mengapresiasi, kita berterima kasih mewakili semua netizen penggemar sepak bola timnas untuk pencapaian dari timnas di Piala Asia. Betul. 16 besar. Apapun hasilnya, apapun yang sudah kita dapatkan, kita memberikan apresiasi, Bung. Iya, betul. Memberikan setidaknya mereka sudah berjuang, Boy ya. Sudah berjuang dan ya artinya sudah keluar untuk pertama kali keluar dari fase grup. Ya. Dan membuat catatan manis lah ya, sejarah ketika kita ada di 16 besar. Betul. Dan memang kita harus bisa mengakui kekalahan melawan Australia ya. Walaupun kita sebenarnya secara permainan oke kok. Hasilnya mungkin tidak oke, tapi Australia juga mengakui kita. Pelatih Australia Graham Arnold juga mengatakan bahwa tim kita punya prospek ke depan bagus. Untuk 3-4 tahun ke depan bahaya. Itu Graham Arnold bilang. Ini tim yang punya potensi bagus. Dan menyulitkan kami sepanjang pertandingan. Terutama di babak pertama juga. Ya. Lebih dulu dapat tembakan kan kita lewat Rafael Struijk. Dibandingkan dengan Australia. Bung, kita bicara tidak hanya satu pertandingan di terakhir melawan Australia. Tapi dari awal ketika melawan Irak, melawan Vietnam, dan melawan Jepang. Dan terakhir melawan Australia. Dari kacamata seorang pengamat, Bung Roni Pangemanan, bagaimana melihat, mengevaluasi ataupun memberikan catatan, Bung, tentang timnas di Piala Asia ini? Iya, kalau bicara dengan Piala Asia ini kan pemain-pemain yang masih terbilang baru, Boy. Ya, dibandingkan kalau kita dengan Irak dan Jepang, mereka sudah pernah ikut di Piala Asia sebelumnya lah, ya, sebelum Covid. Jadi saya mengapresiasi penampilan mereka. Ini anak-anak muda yang baru bergabung bahkan di 2021, 2022, pemain-pemain naturalisasi bahkan di 2023 baru bisa ada. Dan memang
perlu waktu buat kita kalau catatan saya ya, perlu waktu. Mereka belum punya pengalaman untuk bicara masuk di level Asia, belum. Menurut saya belum saatnya. Kalau bisa melihat dengan kategori usia mereka yang masih muda, mungkin 3-4 tahun ke depan ya iya, persaingan itu ada. Makanya saya pikir ini oke secara penampilan mereka. Mereka masih muda, tidak punya pengalaman ya. Jadi ya baguslah. Memang catatan-catatan yang ada yang banyak kurang ya itu pemain belakang memang kan banyak membuat kesalahan-kesalahan. Dan mungkin pemain belakangnya banyak melakukan gol bunuh diri kita kali. Ada 2 kali gol bunuh diri. Satu Justin, satu Elkan ya dalam gol bunuh diri. Jadi memang ini harus dievaluasi oleh STY. Kelemahan. Walaupun sebenarnya pemain-pemain kita bagus. Kalau bicara dari nama-nama kan di belakang itu sebenarnya sudah kuat, boy. Tapi kenapa kalau kita runut dari pertandingan melawan Irak ketika di Piala Dunia zona Asia di grup F itu ketika kita kalah dengan 5 gol, kan sudah total mungkin 29 gol sudah lahir. 2. Ya, kalau digabung dengan pertandingan lawan Libya 2 kali kita kalah, lawan Iran uji coba sampai dalam pertandingan 4 kali kita bermain di Piala Asia kan? Kita kebobolan 29 gol. Berarti kan ada sesuatu yang tidak beres di barisan belakang. Ya. Nah, ini yang menjadi tugas bagi STY. Dia mengevaluasi ini agar pemain-pemain belakang kita lebih jauh lebih bagus, lebih concern, lebih disiplin dalam bermain. Padahal kalau mau dilihat juga pemain belakang kita bagus. Secara kualitas oke. Tapi kenapa banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi itu menghasilkan gol lawan. Seperti yang dilakukan Jordi saat menggait Ueda, ya, Ayosi. Tidak perlu. Sesuatu yang tidak perlu. Di dalam kotak penalti dan pelawan tidak ada ancaman berbahaya, tapi kemudian dia menarik lawan untuk menghasilkan penalti. Itu kan yang pertama. Kalau tidak ada penalti itu mungkin agak lain. Bisa masih 0-0 di babak pertama, Boy. Bung, kalau kita melihat pertandingan demi pertandingan, apakah Bung menilai ada satu grafik yang menaik dari pertandingan yang dijalani oleh timnas, mulai dari awal sampai ketika melawan Australia? Kalau lihat dari grafik ya kita coba lihat dari uji coba lawan Libya 2 kali dan lawan Iran. Nah, masuk ke fase yang resmi itu bagus perkembangannya, naik. Saya pikir oke. Bagus baik, ya, Boy. Baik. Ya. Artinya kita kalah 3-1 dengan Irak. Ya kan? Ada kesalahan yang dibuat di gol pertama Elkan di sana juga. Ya, gol pertama Irak. Dan kita bisa menyamakan kedudukan 1-1. Jadi secara permainan kita lebih progres bagus di Piala Asia ini. Dan Iran kan tidak mudah, kita tidak menjadi lumbung gol yang seperti dikatakan orang ini bahaya. Dan kita memberikan perlawanan. Jadi kalau bicara dengan apakah ada prospek bagus dan penampilan terbaik kita di grup D itu adalah lawan Vietnam. Itu salah satu penampilan terbaik kita. Bahkan kan dipilih di bawah penyisian itu kan Indonesia lawan Vietnam salah satu juga partai yang terbaik oleh AFC pertarungan kita. Dan satu-satunya kita clean sheet, tidak kebobolan. Itu melawan Vietnam. Jepang. Kita naik bagus. Secara permainan bagus, woy, lawan Jepang. Jepang hanya bisa membuat 1 gol lawan Ueda itu kan murni 1 gol. Lain ada bunuh diri, ada penalti. Boy kan lihat, ada penalti ya di menit-menit awal. Ya, kemudian ada gol bunuh diri. Cuma itu. Selebihnya kan Jepang tidak mudah. Bahkan Hajime Moriyasu bilang ini kita sulit untuk bisa menang melawan Indonesia. Hanya dengan 3 gol. Orang memperkirakan, wah ini kita pasti akan dihajar habis 5-6 gol. Enggak juga. Dan kalau kita main babak pertama bagus melawan Jepang. Nah, itu saya bilang kan, kalau tidak ada penalti itu kan bisa 0-0 babak pertama. Sesuatu yang bagus kalau melihat dengan level Jepang yang di atas kita. Secara peringkat mereka jauh, kualitas permainan baik. 20 dan 26 pemain mereka bermain di Eropa. Hanya 6 pemain main di J-League. Kita biasa-biasa aja kalau bisa membandingkan ini. Jadi kalau bicara dari permainan, saya merasa naik permainan kita di Piala Asia. Bagus, Boy. Piala Asia. Level kita menaik, Bung. Naik, bukan kita. Walaupun dari sisi ranking kita jauh di bawah. Dari sisi ranking kan jauh. Jepang, Irak, bahkan Vietnam pun kita kalah. Betul. Mestinya kan kalau bisa dilihat kan kita itu harus kalah sebenarnya. Kalah telak. Kalau misalnya dari ranking, berbicara ranking, jauh sekali, Boy. Termasuk dengan Vietnam kan. Tapi kita masih bisa menang. Dan permainan kita jauh lebih bagus dibandingkan dengan Vietnam. Dengan Irak. Dan kan enak buat kita dalam setiap pertandingan kita bikin gol. Lawan Irak kita bikin gol. Lawan Jepang juga kita bisa bikin gol. Tinggal masalahnya, catatan saya yaitu selain di belakang tadi kita bahas, di depan tetap masih menjadi kendala. Ini menjadi PR bagi PSSI, bagi STY untuk bisa menambah kekuatan di garis depan. Sayang memang Ramadan Sananta tidak dimainkan, hanya mengandalkan seorang Rafael Stoic. Terlepas dari dia juga kurang bugar, mestinya kan dia harus main, tapi katanya dia kurang bugar.
Iya. Sehingga harus dilihat lagi kebugarannya dan sampai terakhir Ramadan tidak bisa bermain. Sayang memang ini pemain potensi yang luar biasa. Kalau dia bisa bermain di garis depan. Tidak ada depan. menit main dia, Bung. Tidak ada sama sekali. Sayang. Karena Bung Ropan menyinggung lini depan, ya STY membawa 5 pemain depan. Sebenarnya 5 kan? Tapi hanya 1 yang dimainkan setiap. Iya, hanya Rafael Sui kan. Selebihnya kan Hoki Caraka. Hoki mungkin sebentar ya. Sebentar aja. Dimas juga di awal-awal dia bisa bermain. Tapi Dendi nggak main sama sekali. Nah, ada 5 ini yang bermain. Tapi di depan itu tetap menjadi kendala, menjadi masalah. Finishing touch-nya, penyelesaian air kita kurang sekali. Makanya perlu untuk menambah pemain-pemain depan. Itulah sebabnya kita harus bisa menunggu kedatangan seorang Ragnar Ottmangun. Kalau Bung melihat, kita banyak peluang, Bung. Dari ketika kita melawan Irak, ketika kita melawan Australia, Vietnam, dan juga Jepang. Ada build up permainan yang bagus. Iya, peluang itu ada memang, walaupun kecil ya. Termasuk lawan Australia kemarin ya, hanya ada 1 tembakan on target. Tapi tetap Australia kan akui kita bagus. Permainan kita oke, bisa menyulitkan juga mereka. Bahkan ada 1 sepakan dari umpan dari Hafner yang hampir saja membuahkan gol dari Rafael Struijk yang tipis di atas mistar gawang. Jadi saya pikir bagus kalau bisa melihat dari kita. Memang kalau lihat dari tembakan kita memang kurang, tidak pernah mencapai shot on goalnya, on target juga di bawah. Namun secara bermain kita tetap ada peningkatan lah, boy. Tinggal melihat bagaimana sekarang mereka ke depan, itu aja. Menambah pemain depan, di belakang juga kita harus lebih disiplin pemain-pemain kita, tidak harus banyak membuat kesalahan-kesalahan, dan semua kan ada di STY. Pasti catatan-catatan itu ada, evaluasi itu ada untuk pemain ini. Ya kalau pemain pengalaman seperti Jordi masih membuat kesalahan kan, ini banyak orang yang berpikir kenapa itu bisa terjadi. Padahal ini pemain pengalaman, nggak main-main kan, bermain di liga di IPL sama dengan Swansea kalau nggak salah, bermain di La Liga. Itu yang kita mesti kaji. Tapi untuk secara keseluruhan pemain yang dibawa oleh Sintayong tuh belum pernah merasakan atmosfer pertandingan selevel Piala Asia. Baru kali ini. Baru kali ini, boy. 1 pun tidak ada, Bro. Tidak ada. Hafner sekalipun nggak pernah. Ada. Bahkan yang main di Belanda pun nggak pernah. Hafner itu kan kurang bergabung belakangan dengan tim. Jadi dia belum dapat chemistry-nya sama sekali. Ketika masuk dalam Libya baru dia datang di pertandingan uji coba. Bahkan pemain-pemain lain itu masih baru bergabung, yang baru-baru itu abroad itu kan 2023 secara bersamaan. Jadi memang belum dapat. Kita bisa lihat juga STY dari pertandingan ke pertandingan kan selalu berbeda. Nah ini, Bung, ini juga pertanyaan dari banyak orang, netizen juga, kok starter line up-nya selalu berbeda? Iya. Tapi kan Bung, Jepang juga seperti begitu. Jepang ketika melawan Vietnam beda, ketika melawan Irak beda lagi, ketika melawan Indonesia. Kita harus bisa melihat kualitas Jepang. Nah, boy. Iya. Kualitas pemainnya dibandingkan dengan kualitas kita. Kedalaman maksudnya. Kedalaman permainan, pemain mereka bagus, boy. Iya. Itu saya bilang tadi kan 20 pemain main di Eropa, siapapun ya. Om Boy yang jadi pelatih ganti Hajime Moriyasu bisa tahu pemain ini pemain. Dengan kita juga mereka pasang pemain-pemain yang berbeda. Iya. Ketika mereka kalah lawan Iran, jadi kita bisa excuse apa yang dilakukan oleh STY, tidak punya starter line up yang selalu sama. Mestinya STY sudah harus punya, boy. Harus punya. Tidak boleh dia berganti-ganti. Karena itu tadi kita tidak punya kedalaman pemain yang bagus sebagus Irak, sebagus Jepang, sebagus Australia. Sehingga pelatih mereka itu tahu cara bagaimana mau pergantian pemain. Karena itu dia tahu dengan kekuatan pemain-pemain dia, baik yang ada di bench dan ada di dalam lapangan. Nah kita kan ini sulit. Makanya dia selalu mempertahankan Rafael Struijk di depan karena tidak ada ketika tidak bugar Ramadan Sananta. Ya sulit dia untuk bisa. Hoki Caraka masih juga terlalu muda, terlalu jauh untuk Hoki. Kita lihat waktu dikasih kesempatan Hoki main, waduh berat untuk level Piala Asia pemain muda. Mungkin kalau di level U23 masih bisa lah Hoki. Iya kan, tapi yang bisa masuk yang saya berharap adalah Ramadan Sananta, tetapi dia tidak bisa bugar saat itu. Jadi ya bilang bagaimana. Sampai akhirnya Bagot jadi striker, Bung. Bagot itu jalan keluar terakhir lawan Jepang kan. Dia dimainkan ke depan untuk bola-bola atas, untuk bisa mengganggu pemain-pemain Jepang. Saya pikir itu menjadi masalah sekarang kan di depan. Kedalaman permainan kita. Ya, kalau kita bicara dengan U23 kita oke, kuat, tapi kan di senior sekarang. Jadi mengapa Jepang itu bagus dan STY tidak bisa memberikan suatu
starting 11 terbaik, ya ini juga memang materi pemain kita sulit. Tapi banyak yang bertanya-tanya juga, Boy, di terakhir melawan Australia kan, kenapa Pratama Arhan yang tidak tergantikan dalam 3 pertandingan di fase grup D ini, baik melawan Irak, melawan Vietnam, melawan Jepang, tiba-tiba nggak main sama sekali. Menurut Bung Ropan kenapa itu? Kan hanya ada 2 pergantian lawan Australia. Nah itu saya juga nggak habis pikir ketika memang orang ingin melihat Shane Pratama ya akan bermain, tapi Shane juga tidak tampil istimewa dalam pertandingan melawan Australia. Bahkan ada beberapa gol juga itu, 4 dari 4 gol itu mungkin 2 gol tuh dari daerah dia. Dari daerah yang mestinya dia bisa amankan. Anda bisa melihat 2 gol terakhir bahkan crossing itu dari posisi sebelah kiri tuh. Ya di menit 89 dan 90 plus berapa? 2 atau plus 1. Itu semua dari sisi Shane Pratama. Memang dia pemain yang tenang, banyak yang tapi sisi ini yang selalu dieksploitasi oleh pemain-pemain Australia. Saya pikir STY itu akan bertahan dengan the winning teamnya. Artinya the winning teamnya apa? The winning team yang dia tampilkan di fase grup. Arhan jadi bertahan. Oke, Shane bisa masuk, tapi babak kedua lah. Tapi Arhan harus ada di pertama. Karena kan dia pemain Boy bisa lihat dari tidak tergantikan sama sekali. Tapi kemudian tidak dimainkan. Tidak cedera ada di bench. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini tidak tergantikan, Boy. Lainnya bermain di lapangan tapi kemudian ditarik keluar. Enggak. Dan kita perlu ingat juga bahwa gol kita ketika melawan Jepang itu berawal dari lemparan ke dalam, lemparan jauh kan? Lemparan jauhnya. Sandy Walsh bisa mencetak gol. Nah, itu saya pikir kan nggak habis pikir pemain yang tidak tergantikan sama sekali. Lain halnya ke Om Boy main. Pertama main tiba-tiba di babak kedua ganti, berarti ada pergantian. Tapi dia tidak ganti. Lawan Irak, lawan Vietnam, dan lawan Jepang. Main full. 90 menit plus ada injury time. Karena hanya ada 4 pemain yang tidak tergantikan. Di fase grup. Hernando Ari, Pratama Arhan, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand. Ya kan? 4 itu yang selalu ada. Nah, ketika melawan Australia, justru saya kaget lihat dengan formasi Shane masuk lebih dulu, diberikan kesempatan. Ya, saya pikir Shane akan bermain juga, tapi mungkin di babak kedua. Tapi ya, semua kan keputusan ada di STY. Dia sebagai pelatih, dia yang lebih menentukan, dia yang bertanggung jawab terhadap tim. Jadi mau bilang apa? Ya, tapi tidak salah kita netizen pengamat agak mempertanyakan itu. Iya, karena kan itu tadi Boy bilang tidak cedera dan dia ada di bench duduk. Dan ini pemain tidak tergantikan. Full 200 sekian menit bermain. Tapi dia akhirnya nggak main. Bahkan di babak kedua juga tidak dimainkan karena hanya 2 pergantian. Ini lawan Australia kita lihat di sana. Tapi ya itulah STY kan. Selalu setiap pertandingan ada kejutan yang dia buat berubah-ubah. Yang akan ada. Mudah-mudahan nanti ke depan STY sudah punya pakem satu tim yang bagus dalam starting 11 dia, dan dia selalu memainkan itu. Terlepas ada pergantian pemain wajar. Di babak kedua baru ada pergantian. Tapi selalu di babak pertama itu yang dimainkan. Jadi tidak ada berubah-ubah. Tidak lagi main ke tim yang lain, ada 1-2 yang diganti. Dan banyak mungkin netizen akan melihat itu dulu. 11 orang ini. Jadi belum ada Boy sampai sekarang. Belum ada ya? Belum ada. Walaupun sebenarnya kan kita sudah tahu. Kalau mau lihat kemarin kan sudah jelas. Dengan 3-4-3 udah jelas. Arhan bisa bermain di kiri dan Asnawi ada di kanan. Sandi bisa masuk ke dalam. Elkan yang tidak main sebelumnya, tapi akhirnya sekarang melawan Australia kemarin akan main pertama. Berarti Bung secara permainan tadi Bung bilang ada grafik yang meningkat. Ya kan, walaupun kita memang kalah 4-0 terakhir melawan Australia, tapi ada grafik yang meningkat. Tetapi secara taktik yang terkait dengan line up pemain, kita masih bertanya ya Bung ya? Iya, masih dipertanyakan, perlu dipertanyakan taktik dari STY. Memang lawan Australia kita lihat mereka bermain tidak parkir bus sama sekali, Boy. Mereka masih bisa melayani. Bahkan babak pertama kita lihat kan, pemain-pemain kita bermain, passing, ya bisa melawan Australia. Australia mengatakan bahwa mereka agak kesulitan melawan kita. Ya. Tapi ya kita tidak bisa bikin apa-apa. Karena yang dilihat adalah hasil akhir. Hasil akhir ya kita kalah. Oke. Lini belakang siapa yang Pak Bung melihat konsisten bermain, raportnya juga cukup bagus? Kalau Justin Hubner bermain ke belakang, saya suka anak ini bermain bagus sebenarnya. Dan itu yang terlihat lawan Vietnam kan, ketika dia bermain belakang. Kalau dilihat kan semua banyak membuat kesalahan-kesalahan. Ya kan ada 2 kali kesalahan fatal. Melawan Irak gol pertama, salah intercept. Dan gol bunuh diri kemarin. Ya. Jordi juga ada
Rido juga kita lihat ada. Terpasang. Nah itulah STY kan masih mencari-cari. Sandi saya pikir oke. Ya. Sandi Walsh. Sandi. Pemain yang bagus yang ketika dia dapat kesempatan pertama melawan Vietnam, bermain full dia bagus, konsisten dia bermain. Oke, Sandi. Tapi di belakang ini kan sekarang STY menggambarkan kalau saya lihat di belakang ini dia bingung sekarang siapa karena pemain-pemain semua kan bisa main belakang. Rido, Elkan Bagot, ya, kemudian Jordi, Sandi bisa ditarik ke dalam ketika ada Asnawi di kanan. Dia punya opsi banyak, tetapi dia tidak punya ketetapan siapa yang terbaik selalu dimainkan sehingga berubah-ubah, ya kan? Kita menuntut STY supaya memiliki line up yang tetap untuk belakang untuk menghadapi Piala Dunia, Bung ya. Betul, lawan Vietnam 2 kali kan di bulan Maret. 50 hari lagi, Boy, kalau dihitung dari sekarang. Kita bisa bertarung dengan Vietnam. Ini penting, krusial. Kalau kita imbang 2 kali sudah habis. Arhan bagus mainnya. Arhan kalau saya pikir Rapornya bagus ya, Bung ya, selama 3 pertandingan. Bagus. Kalau dia nggak bagus, nggak mungkin dia habis kan. Cuma yang pertandingan terakhir itu yang ada banyak dipertanyakan. Kemudian di belakang, Boy. Semoga dengan Jai Isyas masuk, dia akan punya satu pemain yang tetap di sana, tinggal ditambah dengan Rido atau dengan Justin Hapner atau dengan Jordi. Makanya karena penuh menumpuk di belakang, itu yang memaksa bagi STY itu mendorong Justin Hapner main ke gelandang, lebih bertahan bersama dengan Ivar kan. Karena dia kalau dia tarik paksa untuk Justin ke belakang, walaupun Justin punya posisi yang pas di belakang itu, akan mengorbankan salah satu di antara Jordi, Rido atau dengan Elkan Bagot. Bung Ropan mengira-ngira untuk Hapner akan tetap menjadi gelandang double pivot atau kembali lagi ke posisi normalnya. Kalau Tom Haye sampai masuk melawan Vietnam nanti di Piala Dunia, dia balik ke belakang dan saya yakin anak ini lebih bagus bermain di belakang. Kalau 3 bermain di belakang, dia agak lebih ke kiri. Jadi Tom Hayes yang main di tengah. Tom Hayes sama Ivar. Ini akan bagus, Boy. Justin di belakang itu terserah mau siapa pilih, tapi kalau saya pikir Justin yang bermain di situ. Mau Justin, Jordi dan Elkan atau dengan Rido, terserah bagi STY. Tapi anak ini mesti ditarik ke belakang. Karena dia punya kekuatan di kaki kiri kan. Tidak. Justin. Bung, apa yang terjadi dengan Asnawi, Bung? Ketika melawan Australia, banyak yang juga memberikan penilaian yang kurang. Ya makanya dia ditarik ya. Keluar ya dulu pergantian. Memang tampil tidak seperti yang diharapkan oleh STY. Makanya dia ditarik keluar walaupun dia sebagai kapten ke-11 untuk memberikan ban kapten untuk kepada Jordi. Ya memang itu kurang, Boy. Kalau kita bisa melihat ya wajar. Pantas STY itu bisa menarik keluar, memasukkan Witan kan sebelum Jakob keluar. Ya. Dan saya pikir ya itu seorang pelatih harus jeli bisa melihat. Sayang memang. Tapi Asnawi banyak hilang bola waktu itu bermain dengan Australia. Dia tidak mampu untuk bisa mengimbangi bagaimana permainan yang dilakukan oleh Australia ketika kita kalah dengan 4-0 saat itu. Marcelino, Bung, banyak pujian, tidak tergantikan juga. Pelatih-pelatih luar juga melihat ini adalah the rising star-nya Indonesia. Bung melihat dari 4 pertandingan yang timnas jalani bagaimana Marcelino? Bung? Stabil bermain. Stabil. Dan dia tidak tergantikan kan? Sampai melawan Australia. Pemain yang bagus. Sama bersama dengan, jadi berarti dia sama dengan Justin Hapner yang tidak tergantikan bersama dengan Hernando Ari. Kalau pertama kan sudah tergantikan, ada Zain masuk. Jadi saya pikir dari situ aja penilaian. Kalau orang atau pers asing atau siapapun pengamat, pelatih yang melihat bahwa Marcelo ini adalah aset bagi Indonesia untuk ke depan, ya wajar, Boy. Dan dia bagus. Di usia 19 tahun, dia bermain seperti seorang pemain yang sangat dewasa di dalam sebuah tim. Seperti sudah berusia 24-25 tahun. Kedewasaan dia itu luar biasa. Ketenangan dia. Cara bagaimana dia menggiring bola. Passingnya dia. Tinggal tentunya mental dia harus lebih kuat. Dan jangan terlalu show bermain. Karena ini masih muda. Terlalu show? Gimana maksudnya itu? Maksudnya show ini terlalu berlama-lama dengan bola. Ya. Kalaupun ini bisa melewatin 1-2 pemain, oke dia punya skill yang bagus. Tapi harus bisa simple bermain kan. Kalau di depan. Melihat pergerakan teman, harus cepat bermain kasih. Ada waktunya Anda untuk bisa melewati itu. Bisa dilakukan. Seperti ketika lawan Vietnam kan. Dia coba dengan show dia lewat 2 pemain dari sisi pinggir lapangan kan. Sebelum dia di-tackle dan pemain Vietnam bisa keluar lapangan dengan kartu merah. Nah, itu ada satu momen yang bagus yang dia buktikan dengan kecepatan dia bermain. Nah, oke. Tapi kalau ada teman yang kosong, bermain dengan simpel aja. Dapat bola kasih, memberikan ruang. Itu mungkin. Tapi secara keseluruhan saya lihat ini pemain yang bagus. Pemain yang bagus. Jarang ada pemain muda seperti dia yang begitu baik bermain bola. Screening ball juga bagus.
Ya. Itu deh. Cuma harus ditambah memang ya itu mental dia. Tembakannya juga harus lebih terarah, tidak asal melepaskan tembakan. Saya pikir itu tinggal soal nantinya diasah oleh STY. Tapi secara keseluruhan ini pemain yang kita miliki ini bagus, kita punya seorang Marcelino, boy. Jadi secara umum tadi dari apa yang kita bicarakan tadi, PR masih banyak di lini belakang untuk mencari line up yang tepat, ya kan? Kalau masuknya ada pemain naturalisasi seperti Jai masuk, mungkin ada perubahan, ya kan? Di tengah tadi Tom Haya perlu juga kekuatan baru juga ya Bung. Karena boy, satu kelemahan kita juga yang kita lihat selama pertandingan di Piala Asia ini, kita tidak punya seorang yang leader. Ini udah kita singgung-singgung kan, yang bisa mengatur permainan. Mengatur permainan. Leader. Kan nggak bisa. Ini petarung kalau Ivar Janner di tengah sama Jason Hadnar itu petarung bermain. Tapi kalau ada orang yang mesti leader, pemimpin, nah itu dari Tom Haya. Kita butuh seorang seperti dia. Ada satu tukang hajat, tapi dia yang bisa mengolah bola. Kapan delay, passing, dan kebetulan dia memiliki semuanya. Tembakan jarak jauh punya, passingnya oke. Kan orang harus punya visi yang kuat. Kita nggak sabar lihat Tom Haya seperti apa. Kalau dia ada di belakang menarik Justin, bagus boy. Jai, kita juga ingat kita punya Nathan. Ya kan? Ini pemain bisa bermain lebih ke dalam juga. Makanya di belakang itu opsinya semakin banyak. Akan memusingkan juga bagi STY untuk memilih kombinasi terbaik di belakang. Kalau Nathan ada sama Jai ada, bagaimana? Siapa yang akan dia pilih? Pasti akan dari satu pertandingan berganti-ganti lagi posisinya. Ya kan? Lini depan juga Bung ya. Lini depannya paling krusial. Tidak mungkin hanya seorang Rafael yang ada di sana. Makanya dengan datangnya mungkin Ragnar ini akan menolong juga. Ragnar Ortmangun. Bung, semuanya kita tadi menyinggung STY. Ya. Kalau kita lihat grafiknya ataupun datanya dari 43 pertandingan yang dipimpin oleh STY, kita menang 21 kali, draw 10 kali, kalah 12. Iya. Ranking FIFA kita dari 173 ke 142. Dari 173 ke 142. Itu bagus. Oke, Bung. Bagaimana nih? Karena ini ramai sekali nih, Bung. Di jagat maya, di semua bicara tentang STY, pro kontra, selesaikan STY ataupun teruskan STY, pertahankan STY. Menurut Bung Ropan, kita menilai dengan jernih, menilai dengan objektif. Gimana Bung? Ya kalau objektif kan kita bisa melihat dari tadi sudah bilang dari 173 ke 142 kan jauh. Hanya STY yang bisa melakukan itu. Sebelumnya kan ketika STY masuk, mungkin terakhir itu Simon McManamy yang tangani tim kita sebelumnya itu kan dari 173. Ketika dia masuk di akhir Desember 2019 sampai ke sininya kan cepat sekali naik 142. Bahkan kemarin kalau ya kita menang melawan Australia, seandainya itu terjadi, kita bisa di 135 boy. Jauh. Jadi kalau bicara objektif, saya pikir bagus dengan datangnya STY ini oke. Nah untuk keberlanjutan dia, wajar untuk kalau dia dipertahankan. Untuk meneruskan. Menurut saya. Untuk meneruskan ini ke depan. Karena begini, tidak ada jaminan bagi seorang pelatih yang baru datang untuk menggantikan STY, itu bisa menjamin bahwa tim ini akan bagus. Nggak ada yang bisa menjamin itu. Atau peringkatnya bisa berubah dengan drastis. Nggak ada yang bisa menjamin itu akan lebih baik dari STY. Siapa yang berani menjamin? Itu dia. Lebih baik kita pakai aja dulu di ini. Lihat dulu ke depannya bagaimana. Dia menyelesaikan semuanya. Tetap kontrak di bulan Juni selesai, Bung. Dealnya kan di bulan Juni. Ya itu harus komit sampai bulan Juni. Sampai komit sampai bulan Juni. Tapi dia harus bisa melewati 2 target yang diberikan oleh PSSI. Dan tadi kan barusan saya bicara dengan Pak Erick Thohir. Apa yang? Pak Erick, saya menanyakan soal rumor yang terjadi, boy. Di mana STY katanya konon kabarnya ada isu dia akan keluar, mungkin ada, bukan keluar, maksudnya ada yang tertarik negara lain berminat untuk mengontrak dia. Saya coba, dan Pak Erick langsung call saya, bukan saya yang call saya tanya lewat WA, Pak Erick telepon, Bang, ini, saya belum pernah juga bicara dengan STY, nggak ada kabar dari STY apapun. Sampai detik ini nggak ada masalah, dan dia tidak pernah mencari pelatih juga. Komit kita kan sampai bulan Juni. Dan target yang diberikan itu hanya 2. Satu sudah terpenuhi, 16 besar di Piala Asia untuk senior. Di Qatar, dan nantinya juga di Qatar U23. Itu saya minta sampai ke 8 besar. Itu aja. Saya nggak minta ke semifinal. Untuk kita nantinya bisa berebut jatah 1-3 itu ke Olimpiade musim panas di Paris. Hanya sampai 8 besar. Itu 2 terpenuhi, 1 aja kan. Syarat untuk tembus ke Prancis, kita masuk semifinal dulu. Dan peringkat 1-2-3 itu langsung. Nanti ke peringkat keempat itu akan bertanding playoff melawan wakil Afrika.
Itu ketentuannya ada di U23 nantinya. Tapi yang berangkat itu peringkat 1, 2, 3. Karena ada perebutan tempat ketiga kan. Yeah. Nah, juara 3-nya itu yang masuk bersama dengan dua finalis itu. Nah, potensi kita ke sana ada, Boy. Tapi Pak Erik ini hanya memberikan target cukup 8 besar. Dia tidak langsung ke 4 besar, ke semifinal. 8 aja masuk, aman. Itu sampai 2027. Saya udah bicara dia. Gitu. Jadi satu lagi kan, itu aja. Dan potensi lolos aman, Boy. Walaupun kita di grup A, di U23 kan kita ada Qatar, tuan rumah, ada Yordania, ada Australia. Kita ketemu Australia lagi. Di sinilah kita bisa balas dendam lawan Australia, U23-nya. Kita kalah 4-0 kemarin kan, lawan tim senior. Kita bisa hajar 4-0 lagi buat mereka di tim U23. Karena kan ada 11 pemain kita yang ada di tim senior saat ini kan ikut. Iya. 11, Boy. Hernando Ari, Pratama Arhan, betul. Elkan Begot, ya kan? Betul. Justin Hapner, Ivar Janer, Rafael Struik, Rizky Ridho, Hoki Caraka, Hernando Ari, Elkan Bagot, Justin Hapner, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Ivar Janer, Marcelino, Rafael Struik, Ramadan Sananta, Witan, dan Hoki Caraka. Hoki Caraka. 11. Wah, top itu. Kalau Nathan masuk, Nathan baru 22. Nathan Cho. Lebih kuat lagi kita. Kita masih punya pemain seperti dia. Oke, jadi sabar semua berproses ya. Netizen, semuanya berproses. Kita hormati kontrak STY sampai bulan Juni. Tentu ada evaluasi di situ. Ya kan? Kita nggak boleh cut di tengah jalan, kita harus bayar loh, Bung. Iya. Ada penalti, ya kan? Tapi kan STY untuk mewujudkan sampai bulan Juni dia akan diperpanjang sebelum bulan Juni sudah ditetapkan, Boy. Dia masuk 8 besar di 23 kan selesai, target sudah dapat. Nggak bisa mengelak lagi, harus diperpanjang misalnya. Kecuali STY sendiri yang mengatakan saya cukup sampai di sini. Saya akan balik lagi ke Korea atau ada negara lain yang mengontrak. Itu dari STY. Tapi kalau dari PSSI enggak, harus komit. Sesuai dengan ketua umum bilang. Iya dong. Komit dong kita. Komit. Ketua umum udah bilang 16 besar sudah oke, sudah dapat. Sekarang 8 besar dapat lagi. Dan saya yakin kita akan dapat U23. Dengan materi seperti ini. Bermain di U23 di junior, kita dapat. Kita lolos dari grup. Ya. Begitu. Oke. Kita nantikan ya Bung Ropan ya. Kita nantikan. Kita tunggu persiapan untuk U23. Bulan apa Bung? Bulan April itu. Bulan 15 April sampai 3 Mei. Tapi sebelum U23 kan di Maret. Tanggal 21 dan 26. Piala Dunia lawan Vietnam. Boy. Sepertinya kita berdua mesti ke Vietnam, Boy. Wah, di Hanoi. Oke. Kalau kita menang di GBK kan main pertama di GBK. 21. Nonton ke sana ya, Bung ya. Iya dong. Gitu. Oke, kita nantikan bagaimana kiprah timnas. Kita berharap apa yang menjadi target bisa berhasil dan tentunya dukungan dari semua penggemar timnas. Tidak ada makian, tidak ada hujatan, yang ada dukungan buat timnas. Begitu ya Bung Ropan ya. Gitu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao.